Sipes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Semangat. Tidak ngantuk? Enggak. Tak cek dulu kalau ngantuk apa enggaknya. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai-nya sambil dada-dada. Halo. Hai. Oke, berarti benar tidak ngantuk. Baiklah ibu-ibu, terima kasih sudah hadir hari ini dalam pertemuan kelompok atau FDS atau P2K2. Nah, yang hari ini bertempat di rumahnya Bu Faiz. Baiklah ibu-ibu, terima kasih banyak. Kemudian bagaimana kabar ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Anak-anaknya sehat? Sehat. Bapak-bapaknya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah ibu-ibu, supaya hari ini kita belajar lancar, marilah kita buka dengan membaca doa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ibu-ibu, langsung saja ya Bu ya. Nah, masih semangat kan? Semangat. Semangat? Semangat. Kalau semangat kita lanjutkan ya Bu ya. Ya. Nah, pada minggu kemarin kita sudah belajar bersama tentang mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Hari ini kita masuk ke materi selanjutnya ibu ya. Ya. Nah, materi pada hari ini yang akan kita pelajari yakni merencanakan keuangan usaha. Jadi di materi ini kita akan belajar bagaimana merencanakan keuangan usaha yang kita buat. Kenapa kok direncanakan? Supaya uangnya itu nanti bagaimana ibu-ibu? Uangnya tidak habis. Iya, supaya uangnya tidak habis ya, supaya usahanya terus berjalan dan menghasilkan uang ya Bu ya. Terus uangnya nggak kocar-kacir Bu ya. Kalau tidak direncanakan keuangannya maka jadinya serabut, campur, uangnya jualan sama uang pribadi jadinya campur, jadi nggak ketemu nanti untungnya berapa tidak ketemu. Jadi itu pentingnya kita belajar merencanakan keuangan usaha. Baiklah ibu-ibu. Halo. Hai. Halo. Hai. Oke, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita akan membahas tentang modal usaha. Usaha itu pasti butuh modal. Modalnya itu dari mana? Dari mana kira-kira? Bisa dari modal Pribadi. Iya, bisa dari modal Pribadi. pribadi. Kita pakai uang kita sendiri. Sendiri. Bisa juga dari modalnya dari pinjaman. Bisa pinjam ke orang lain, bisa saudara, bisa tetangga, bisa juga pinjam ke bank. Tapi usahakan ibu-ibu kalau bisa kita memulai usaha itu memakai uang pribadi. Karena kalau memakai uang pribadi itu resikonya lebih kecil. Kalau kita pinjam ke bank atau orang lain itu resikonya besar. Kita harus mengembalikan hutang, belum lagi kita nanti usaha kan modalnya terus butuh bertambah. Ibu-ibu ya? Ya, jadi modal usaha itu ada dua macam. Bisa berasal dari pribadi, bisa hasil pinjaman. Pinjaman itu bisa pinjaman berupa uang Bu ya. Bisa juga minjam barang, misalkan menjualkan barang orang lain. Paham ibu-ibu? Paham. Paham? Kita lanjut? Oke, kita lanjut. Kemudian kita lanjut yang kedua tentang anggaran usaha. Anggaran usaha kita itu bagaimana? Nah, ketika kita mulai usaha Bu ya, mau usaha apapun itu misalkan jualan atau kita jual ayam geprek misalkan, itu kan butuh modal.
Maka ini usaha yang baru dimulai ini bergantung pada musim, sangatlah rentan ibu-ibu. Jadi usaha musiman itu sangat rentan, sehingga kita perlu berhati-hati mengamati keluar masuknya uang. Jadi penting untuk mengetahui keluar masuknya uang dalam usaha. Jangan sampai kita mengeluarkan modal sudah banyak tapi barang yang kita jual tidak laku, maka kita tidak memperoleh untung atau laba, ibu-ibu ya. Nah, kemudian makanya supaya tidak sampai rugi, biar kita dapat untung, maka perlu membuat anggaran usaha. Kapan anggaran usaha itu dibuat? Apakah 1 tahun sekali? Nah, bagus sekali Mbak Mes. Setiap minggu, per minggu. Poin lagi untuk Mbak Mes. Bintangnya 2 ditambah sama yang tadi ya. Nah, jadi anggaran usaha kita buat tiap minggu. Supaya apa? Kita bisa melihat keuangan usaha itu, keuangannya normal apa enggak. Ya ibu-ibu ya, bisa dilihat di slide atau di ini ibu-ibu. Silahkan dibaca Bu judulnya Bu. Anggaran usaha per minggu. Misalkan ini minggu pertama. Ini dibaca pinjaman untuk modal awal. Ini pinjaman untuk modal awal berapa Bu? 100.000. Kemudian hasil penjualan ini berarti yang berhasil dijual. Yang dijual selama seminggu 6 hari dikali. Ini jualan ikan Bu ya, ikan goreng. Ikannya berapa yang laku Bu? 18 ekor. 18 ekor dikali 6 hari dikali 5.000, harganya 1 ekor. Jadi ketemu 540.000. Iya, ketemu 540.000. Kemudian ini untuk apa Bu? Perawatan. Berarti keluar Bu ya uangnya Bu ya. Ini kan uang masuk, ini yang terakhir uang keluar. Untuk beli peralatan berapa Bu? 30.000. Panci kecil berapa? 30.000. Lap 2.000. Ini untuk bahan baku. Untuk apa? Bahan untuk yang mau dijual itu Bu ya? Bahan baku ikannya berapa Bu? Belinya 30 kilo dikali 10.000 sama dengan 300.000. Kemudian bumbu-bumbunya berapa? 120.000. Kemudian untuk beli gasnya 15.000. Kemudian pengembalian pinjamnya tadi berapa? 100.000. Jadi total yang tadi Bu ya, masuk uang masuknya tadi, yang pinjam sama penjualannya kalau di total ada 640.000. Iya, 640.000. Kemudian uang yang keluar, yang dikeluarkan selama seminggu itu, kalau di total semuanya berjumlah 567.000. Nah, sekarang kalau dikurangi, maka saldo ini adalah sisa Bu ya. Saldo itu apa Bu? Sisa. Jadi sisanya 640 dikurangi 567.000. Ketemu berapa? 73.000. Ketemu 73.000. Yang ini sama juga Bu. Sama caranya kayak yang pertama. Jadi dihitung uang yang masuk dan uang yang keluar. Baiklah, paham ibu-ibu? Paham. Kalau paham silakan dibuka buku pintarnya ibu-ibu. Buku pintar halaman 72. Nah, silakan dibaca. Sudah dibuka? 72 itu ada cerita ibu-ibu, coba dibaca Mbak Wiwin, cerita yang pertama. Setelah mengembangkan ide dan menilai
kelayakan Ibu Lili mulai merencanakan keuangan usahanya. Sebagai modal awal, Ibu Lili mendapat pinjaman 100.000 tanpa bunga dari adiknya. Namun demikian ia harus mengembalikannya dalam jangka waktu 1 minggu. Berapakah modal awal yang dimiliki? Ya, tadi itu yang kita hitung tadi Bu ya. Itu soal ceritanya. Silahkan dihitung kayak tadi caranya dengan kelompoknya. Mbak Wiwin dengan Mbak Miss, kemudian Mbak Nafis, Mbak Kom, Bu Faiz. Silahkan untuk cerita yang kedua. Silahkan dibuka buku pintarnya, dihitung kira-kira sisanya berapa. Saya beri waktu 1 menit. 1. Kira-kira sisanya berapa? Silakan. Pengeluarannya berapa? Uang masuknya berapa? Kemudian uang yang dikeluarkan berapa? Sisanya berapa? Silakan dicatat. Oh, ini pulpennya. Silakan dicatat. Saya hitung sampai 10 Bu ya. 1, 2. Langsung aja dikurangi. Uang masuk berapa? Terus dikurangi uang keluar berapa? Cari sisanya, saldonya. Iya, sisanya. Iya. Oke, 1, 2, sampai 10 Bu ya. 3. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang sudah selesai ucapkan alhamdulillah. Ucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah selesai, pintar sekali ibu-ibu. Nah, kita pajang di depan Bu ya. Ditempel di sini karena enggak ada isolasinya. Jadi saya taruh sini, nanti kita tempel Bu ya. Kemudian ini untuk sisanya sudah dihitung. Untuk cerita yang kedua, ini sisanya sudah ketemu. Yang cerita pertama juga sudah ketemu, sudah dihitung. Karena ini waktunya sudah habis ibu-ibu, jadi akan kita bahas di pertemuan berikutnya ibu-ibu ya. Ya, ini akan kita simpan Bu ya. Nanti kita lihat apakah jawaban ibu-ibu sudah tepat atau belum. Ya. Baiklah ibu-ibu, karena waktunya sudah habis, kita akan tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.